Oke, perlu Bapak Ibu ketahui bahwa IRUM ini adalah, saya lupa mulainya kapan, namun angkatan pertama itu masih menggunakan hard copy. Jadi pada saat angkatan pertama dan kedua, kalau tidak salah ingat, itu Bapak dan Ibu diminta untuk mengisi form, kemudian mengumpulkan. Nah, pengalaman kami, bagi Bapak Ibu yang pengalaman kerjanya 10 tahun, itu buku yang dihasilkan itu sampai 5-6 buku Bapak Ibu. Kemudian tim penilai mencoba membuat satu forum atau satu aplikasi yang mempermudah Bapak Ibu dalam pengisian dokumen, RPL. Ini kemudian disebut IRUM ppi.ft.unmul.ac.id. Dan ini bisa Bapak Ibu download melalui website atau melalui dokumen yang sudah dibagikan ke Bapak Ibu sekalian. Saya langsung saja. Pertama, Bapak Ibu masukkan username dan password sesuai dengan akun SIA Unmul-nya. Di sini saya coba 1701. Nah, terlihat ya Bapak Ibu di layar Bapak Ibu sekalian. Di sini ada masuk ke IRUM FT Unmul. Di sini ada, kebetulan ini adalah akunnya Pak Arif. Lalu ada di kolom kiri itu ada data pribadi, kode etik, kualifikasi profesional, publikasi, lampiran, dan referensi nilai kompetensi. Pertama yang perlu Bapak Ibu isi adalah tentang data pribadi. Di sini Bapak Ibu akan mengupload foto, lalu alamat email, dan nomor handphone. Jadi ada nama, nomor induk mahasiswa. Bagi Bapak Ibu yang sudah memiliki KTA atau sudah menjadi anggota insinyur, itu dapat mencantumkan nomor KTA-nya. Bagi yang belum, ya dikosongkan saja Bapak Ibu. Kemudian tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, email yang Bapak Ibu gunakan. Periode awal ini adalah tahun lulus S1, lalu ada periode akhir, itu berarti tahun sekarang, 2022. Jika punya faksimili di rumah, telex, lalu badan kejuruannya Bapak Ibu, tahun lulusnya, tahun lulus S1 yang dimaksud di sini. Kemudian sekarang insinyur profesional apa? Karena mungkin ada yang sudah mendapat gelar IPM tapi belum insinyur. Nah, jadi bisa mencantumkan gelar insinyur profesionalnya. Tapi bagi Bapak Ibu yang baru masuk insinyur, maka ini bisa dikosongkan. Alamat rumah, kota, kode pos, telepon, nama lembaga, itu nama tempat Bapak Ibu bekerja. Lalu jabatan sebagai apa? Jika ada jabatan lain bisa dicantumkan. Alamat kantor, kota, kode pos, telepon, dan faksimili, telex, dan terakhir foto ini bisa diupload ya Bapak Ibu. Jadi fotonya dengan format JPEG dan maksimum 700 KB. Lalu Bapak klik Save Change. Nanti akan muncul kalau di Save Change akan muncul seperti ini, data berhasil disimpan. Kita lanjut ke pendidikan formal. Untuk melihat pendidikan formal, kita klik Show, lalu kita lihat. Karena ini kan sebenarnya sudah terisi oleh Pak Arif. Nah, ini Bapak Ibu bisa, jika Bapak Ibu ingin menambahkan pendidikan, Bapak Ibu hanya mengklik Create di sini. Create. Nah, kemudian misal Bapak Ibu mau menulis pendidikan S3 misalnya, kemudian nama perguruan tingginya Bapak Ibu bisa tuliskan misal seperti ini, kemudian misalnya di Fakultas Teknik, jurusan Teknik Kimia, Kota Yogyakarta. Oke, Kota Yogyakarta, negaranya Indonesia, gelarnya misalnya adalah doktor, tahun lulus misalnya 2021,
judulnya, misalnya Bapak Ibu masukkan, misalnya apa gitu ya. Lalu uraian singkatnya, Bapak Ibu copy saja abstrak atau ini. Kalau nggak salah, saya lupa di sini 180 kata atau berapa nih. Ada jumlah maksimal yang bisa dicantumkan di sini. Nilai akademik, misalnya Bapak Ibu dapat misal, kemudian tanggal yudisiumnya, ini Bapak bisa cantumkan. Tadi kita bilang, misal. Oke, lalu bekasnya, bekas di sini berarti ijazah untuk pendidikan ya Bapak Ibu, cantumkan. Lalu uraian kompetensi. Di sini ada 5 uraian kompetensi. Bapak Ibu bisa conteng semuanya atau pilih beberapa sesuai dengan panduan. Kalau tidak salah, Bapak Ibu sudah memiliki panduan kompetensi. Jadi Bapak Ibu bisa melihat berapa banyak jumlah uraian yang bisa diklik di sini ya. Lalu di save. Ini coba saya save. Saya misalnya pilih 2. Nah, jadi kalau Bapak Ibu tidak bisa mencantumkan belum melengkapi, maka dia tidak akan muncul seperti tadi. Sehingga Bapak Ibu perlu menambahkan di sini, misal saya tambahkan satu dokumen misalnya. Sorry. Oke. Masih menunggu. Jadi sepertinya saya masukkan yang terlalu besar ini jadi sekian lambat dia. Jadi kalau masukkan dokumennya, oke. Karena tadi dokumennya lebih dari 700 kilobyte, maka dia akan mengalami gangguan seperti tadi ya Bapak Ibu. Jadi sebaiknya disesuaikan. Nah, nanti oke, sepertinya ada gangguan sebentar. Oke. Oke, yang penting formal tadi udah. Tapi ini saya tidak bisa tambahkan. Coba. Oke, coba kita lihat. Ya, di sini kemudian bisa dilihat bahwa sudah ditambahkan ya Bapak Ibu. Nah, di sini ada 2 lagi di sini yang bentuk pensil ini, artinya Bapak Ibu bisa mengedit untuk mengupdate data, atau jika salah Bapak Ibu bisa menggunakan logo keranjang untuk menghapus. Kemudian di organisasi profesi juga sama Bapak Ibu. Bapak Ibu lihat untuk menambahkan kegiatan, tambahkan create di sini, lalu tulis nama organisasinya, nama kota, nama negara, tahun organisasi, kapan. Kalau memang belum berakhir, artinya masih terlibat, Bapak Ibu bisa mencantumkan tahun sekarang, lalu jabatan organisasi sebagai apa, aktivitasnya seperti apa. Cantumkan bukti keterlibatannya, bisa berupa kartu anggota, atau misalnya SK, ya, atau surat pernyataan dari pimpinan atau ketua organisasi yang menyatakan bahwa Bapak Ibu memang terlibat dalam organisasi tersebut. Uraian kompetensi, Bapak Ibu silakan pilih sesuai dengan bakuan yang ada, lalu tekan save. Begitu juga saya lanjutkan untuk kegiatan lain juga sama Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa
mencantumkan dengan menambahkan dengan mengklik create, lalu mencantumkan semua seperti ini, tanda penghargaan, ini juga ada nama, tahun, kota, negara, lembaga yang memberikan, uraian singkat. Jadi isinya sama dengan yang dijelaskan Bu Desi tadi, hanya saja ini bentuknya dalam bentuk aplikasi, sehingga harapan kami nanti ketika ini sudah selesai, maka ini bisa kami konversi ke Persatuan Insinyur Indonesia untuk penilaian lebih lanjut di tingkat pusat ya Bapak Ibu. Nah ini terus sampai pendidikan pelatihan juga sama, Bapak Ibu akan mencantumkan nama pelatihannya, lembaga, kota, negaranya, tanggal pelatihan, jumlah jamnya, tingkat pelatihan. Mengenai jumlah jam ini, asumsikan saja misalnya satu hari itu 8 jam ya Bapak Ibu, satu hari 8 jam, jadi Bapak Ibu bisa melihat. Tingkat pelatihannya di sini ada pilihan, tingkat dasar apa tingkat lanjutan, jadi yang mengetahui ini tingkat dasar tingkat lanjutan adalah Bapak Ibu. Ini dasar ya mungkin bidangnya menurut Bapak Ibu masih dasar gitu ya, atau ini sudah lanjutan untuk skala supervisor atau manajer, atau kalau yang di pemerintahan mungkin ini sudah apa namanya saya lupa, skala kasub gitu ya, atau skala kabak misalnya, seperti itu. Materi pelatihan ini tidak perlu detail, tapi cukup Bapak Ibu dasar apa ya, secara garis besarnya pelatihan ini tentang apa. Filenya silakan diupload, jika tadi di atas mencantumkan